Kemudian juga kepada kita semua, sebagaimana kebiasaan kita bahwa taklim ataupun kajian kita pada malam ini itu yang pernah disampaikan pada pertemuan yang lalu adalah seputar, ada yang ingat? Ayo, apa yang dibahas pada malam Jumat yang lalu? Oh, kelawasan sudah kayaknya. Bingung sudah kita, apa sudah malam lah? Ada yang ingat? Sujud tilawah. Ini nilainya 0. Ya. Nilainya 0. Fadal huna ya Habib. Mas Hur. Ya. Tapi walaupun mungkin lupa, insya Allah biasanya subuh Jumat dipakai. Ya, tahu sudahlah. Ini kalau sudah paham kita pindah nih. Sudah paham? Disimpulkan aja ya. Kesimpulannya itu adalah, kalau kesimpulan selesai sudah. Ya. Kesimpulannya itu salat sujud tilawah adalah kita melakukan ketika ada bacaan, ada ayat yang masuk dalam kategori ayat-ayat sajadah. Jumlahnya 14 di beberapa surah. Tapi yang kita biasa baca malam subuh Jumat itu kan. Nah, kemudian baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jadi kalau ada orang baca ngaji, pian tahu oh ini ayat sajadah, silakan aja langsung sujud. Walaupun mungkin samping kanan kiri, ngapain ini? Orang sujud ngapain misalnya kan? Ya enggak apa-apa. Karena kita mendengar, kita hafal, kita tahu itu adalah ayat sajadah. Kita mendengar bukan baca, kita sujud, itu dianjurkan. Nah, jadi baik di dalam sholat ataupun di luar, ya jelas. Ya Habib Soleh kayak itu tuh, lah masih ingat lah Bu Habib Soleh, jelas. Nah itu. Nah baik, kita lanjutkan. Sekarang yang kedua adalah sujud syukur. Pernah dengar sujud syukur? Pernah dilakukan? Insya Allah pernah. Ini semua wajah-wajah orang soleh-soleha. Ya, ini semua orang-orang yang rajin sholat, rajin sujud semuaan. Ya, sujud mikirin uang. Sujud macam-macam itu. Nah, sujud syukur itu dilakukan ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan. Ya. Dikatakan bahwa zahaba jumhurul ulama ila istihbabi sajadatis syukuri, bahwa menurut jumhur ulama, artinya banyak ulama gitu loh, bersepakat mayoritas ulama. Ada 1-2 orang yang kada sependapat. Ada 1-2 orang yang punya pendapat tersendiri. Tapi pada umumnya bahwa jumhur ulama itu menyatakan sujud syukur itu dianjurkan. Istihbab, disunnahkan. Apa itu syukur? Syukur adalah suatu ungkapan atas nikmat yang kita dapatkan, kemudian kita gunakan sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian syukur. Insya Allah kalau sudah namanya Abdul Syukur, sudah bersyukur atau belum? Namanya syukur. Siapa namanya sampean? Syukur. Alhamdulillah. Syukur terus. Nah. Jadi kalau syukur itu adalah mendapatkan nikmat dari Allah,
kemudian kita gunakan sesuai dengan ketentuan Allah. Itu sudah orang yang betul-betul mensyukuri. Apa itu nikmat? Banyak. Nikmat ketika mungkin usahanya ini lagi tau-taunya gol, ya kan? Nikmat. Misalnya jualan habis, bersyukur. Misalnya kita mau cari kerja, lolos, diterima, bersyukur. Nikmat itu perlu disyukuri. Yang mau nikah, diterima lamarannya, bersyukur. Kan belum tentu diterima lamaran, ya. Ya, orang mau nikah diterima lamarannya gratis lagi. Kalau orang Bugis uang panai. Nah, itu bersyukur. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu kan termasuk sahabat Nabi, sepupu Nabi, tinggal bersama dengan Nabi, tapi tidak sama secara status sosial dari sisi finansial dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Artinya beliau berlatar belakang orang biasa, orang sederhana, kada termasuk orang kaya. Kada termasuk orang kaya. Ketika misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an melamar putri Nabi, karena semua sahabat mau menjadi mantunya Nabi, walaupun sudah punya bini. Sahabat-sahabat itu sudah punya bini, tapi masih kepengen masuk di dalam keluarga Nabi. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar melamar Sayyidati Fatimah Zahra. Apa kata Nabi? Tunggu berita dari Allah. Ya sudah, Abu Bakar mundur. Abu Bakar mundur. Maju Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya Rasulullah, saya ingin melamar putri Rasulullah Fatimah Zahra. Tunggu jawaban dari Allah. Kada ada jawaban. Mundur. Maju lagi Utsman bin Affan. Ini Utsman bin Affan paling hebat ini. Udah dapat Zainab, udah dapat Ruqayyah, udah dapat Ummu Kulsum, mau lagi dapat Fatimah Zahra. Luar biasa. Tapi apa kata Nabi? Tunggu jawaban. Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Akhirnya sahabat-sahabat yang lain, ya Ali, coba sampean yang maju. Sampean yang maju. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu agak minder. Tapi pada akhirnya Sayyidina Ali maju dan menyatakan untuk melamar Sayyidina Fatimah Zahra. Apa kata Nabi? Ahlan wa marhaban. Jadi jawabannya Sayyidina Rasulullah adalah ahlan wa marhaban. Disambutnya. Artinya apa? Diterima. Ketika lamarannya diterima oleh Rasulullah, apa yang dilakukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Sujud syukur. Ini dapat bini dari seorang nabi manusia termulia di dunia, dapat putri dari seorang nabi, Fatimah Zahra, dan Fatimah Zahra itu juga adalah putri nabi yang tersayang, yang paling disayang. Ya Allah. Akhirnya Sayyidina Ali menikah. Jamaah sekalian, Fatimah Zahra ini adalah putri keempat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikenal Az-Zahra kenapa kira-kira? Kenapa gelarnya Fatimah Az-Zahra? Az-Zahra artinya adalah cantik, rupawan.
Dan tidak hanya sekadar cantik, Az-Zahra itu adalah bercahaya. Mukanya bercahaya. Dan paling mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam gerak-geri langkahnya pun mirip dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali waktu Fatimah Az-Zahra ini masuk ke dalam rumah Sayyid Rasulullah, masuk ke dalam. Sampai di dalam dilihat oleh orang, kenapa rumah itu bercahaya? Masuk orang, Rasulullah tidak ada di dalam, yang ada adalah Fatimah Az-Zahra. Maka disitulah bahwa Fatimah adalah Az-Zahra, tidak hanya cantik tapi bercahaya wajahnya. Nah, ini yang tidak banyak diungkap oleh orang. Fatimah Az-Zahra itu lahir 5 tahun sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Berarti umurnya 35 tahun. Umur Nabi umurnya 35 tahun. Lahirlah Fatimah Az-Zahra. Di hari Jumat dan juga di saat membangun Ka'bah. Nah, Ka'bah lagi dibaiki. Baitullah itu adalah tempat suci. Nah, lahir manusia perempuan suci, wanita suci, wanita terhormat, menjadi pemimpin wanita di dalam surga. Dan ketika ibunya meninggal, maka yang mendampingi Rasulullah adalah Fatimah Az-Zahra, karena kakak-kakaknya perempuan sudah meninggal. Jadi maka dalam sebuah hadis dikatakan bahwa saya ini putri Nabi wa abiha, dan sekaligus bapaknya Nabi. Saya ini putri Nabi tapi sekaligus abahnya Nabi. Kenapa bisa jadi abahnya Nabi padahal anaknya Rasulullah? Karena beliau Fatimah Az-Zahra memiliki fungsi untuk mengabdi, melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konon riwayat, pian mungkin sudah tahu semua bahwa ketika Maulid Nabi ada kisah bahwa Nabi kita di Mekah, Nabi sholat, Nabi dilempari kotoran oleh orang-orang kafir, Nabi diludahi macam-macam, Nabi kena macam-macam. Maka Fatimah Az-Zahra lah yang membersihkan kotoran daripada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Fatimah Az-Zahra. Ketika Nabi di perang Uhud, yang dimana Nabi dengan pasukannya karena melanggar strategi Nabi, akhirnya diserang oleh Khalid bin Walid dan terkalahkan oleh Nabi. Nabi terdesak, dikeroyok ataupun dipanah oleh pasukan kafir sampai Nabi terluka, berdarah. Kemudian yang membersihkan lukanya, yang menghilangkan yang ada pada diri Nabi adalah Fatimah Az-Zahra. Dan Fatimah Az-Zahra ini lahir tanggal 20 Jumadil Akhir, 2 hari yang lalu. Ya, ini milad tahun kelahiran daripada Fatimah Az-Zahra, didapatkan oleh Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali bersujud syukur karena sungguh luar biasa mendapatkan wanita suci. Taulah Bapak Ibu, siapa? Sayyidina Fatimah Az-Zahra menyatakan, saya malu ngelihat orang ataupun perempuan ketika ia meninggal itu cuma ditutupi sehelai kain. Jadi kelihatan zaman jahiliyah ketika itu dan zamannya masih itu, ketika seorang wanita meninggal itu cuma ditutup selembar kain. Jadi bentuk badan dari seorang wanita itu masih dapat dilihat. Maka Fatimah Az-Zahra mengharap bahwa seandainya ada bentuk-bentuk yang lain yang bisa menutupi, maka itu insya Allah lebih baik. Maka apa kata Asma, salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana menyatakan bahwa di Habasyah katanya,
di Habasyah. Di Afrika sana itu kalau ada orang meninggal itu dibuatkan semacam ambil kayu atau pohon-pohon basah lalu dilipat baru dibungkus. Nah kalau istilah kita itu maka Asma mengambil pelapa daun kurma yang masih basah, kemudian dibentuk, kemudian ditutupi kain. Akhirnya bentuk jasad wanita itu tidak kelihatan. Apa kata Sayyidina Fatimah Zahra? Haza ajmal, haza ahsan wa jamal. Ini lebih baik dan ini lebih bagus. Maka wasiat kalau saya nanti meninggal, tolong saya dipakaikan seperti ini. Inilah asal muasalnya keran. Ada keranda kalau apa namanya tuh? Oh itu sudah. Ada yang begitu-gitu itu dari Fatimah Zahra. Manusia suci, wanita suci, tidak mau dilihat oleh laki-laki dan tidak pernah melihat laki-laki. Artinya yang bukan mahramnya. Nah itu. Jadi sekali Fatimah Zahra ini beruntung banget oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena mendapatkan istri yang manusia suci. Sekali waktu ketika Rasulullah wafat, sakarat lah bahasanya itu, di situ ada Aisyah, di situ ada siapa-siapa. Kemudian datanglah Fatimah Zahra. Fatimah Zahra. Maka apa kata Rasulullah? Dibisikin di telinganya. Dibisikin. Fatimah menangis. Fatimah menangis. Tidak lama kemudian dibisikin lagi. Fatimah tersenyum. Maka apa kata Aisyah radhiyallahu anha ketika seperti itu? Maka berkata, ya Fatimah, apa sih yang engkau dapatkan dari Nabi? Kami dari istri-istrinya nggak pernah digitukan. Ada rahasia-rahasia. Apa kata Fatimah Zahra? Tidak akan saya bocorkan apa kata Nabi sampai Nabi wafat. Setelah selesai Nabi dimakamkan, maka pada akhirnya Aisyah radhiyallahu anha tetap bertanya, ya Fatimah, kenapa engkau menangis dan kemudian engkau tertawa senyum? Apa kata Fatimah? Kalau begitu nanti baik saya daripada disimpan-simpan. Ya, penasaran. Nah, akhirnya berkata, wahai Aisyah, wahai Ummah, bahwa ketika Nabi menyampaikan saya menangis bahwa waktu saya sudah tidak lama lagi. Kata Nabi bahwa tidak lama lagi saya akan kembali kepada Allah. Tidak lama lagi saya akan dijemput oleh malaikat Jibril, Mikail, Israil. Sudah kelihatan malaikat dari atas menyambut ruh yang suci. Menangislah Fatimah. Tapi kenapa engkau ketawa? Tersenyum. Karena Nabi menyatakan, ya Fatimah, engkau nanti menjadi wanita suci, wanita pemimpin di dalam surga. Yang kedua, dalam riwayat bahwa engkau nanti menyusul dari keluargaku, yang paling pertama menyusul adalah engkau ya Fatimah Zahra. Maka Fatimah tersenyum karena tidak mau lama berpisah dengan abahnya, dengan orang tuanya. Nah, dalam riwayat 6 bulan kemudian Fatimah juga sudah meninggal. Tapi wasiatnya, wahai suamiku Sayyidina Ali dan Asma, kalau saya meninggal nanti saya dimakamkan ataupun disolat. Tidak ada orang yang lihat maksudnya begitu. Jadi pada siang hari di Fatimah Zahra meninggal, kemudian datanglah orang-orang takziah melayat, kemudian datanglah Aisyah radhiyallahu anha sebagai ibu tirinya, kemudian masuk ke dalam, ditahan oleh Asma. Ya Aisyah, tidak boleh masuk melihat jasad Fatimah Zahra.
Kenapa? Karena itu wasiat dari beliau bahwa tidak ada satupun yang boleh melihat jasad saya kecuali Asma dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Maka Aisyah radhiyallahu anha mendatangi orang tuanya Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar, ya Abah, ini Aisyah tidak diperkenankan melihat jasad Fatimah, padahal itu juga anak saya, anak Rasulullah. Maka Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Asma. Ya Asma, apakah memang benar Aisyah tidak boleh melihat Fatimah Zahra? Maka berkatalah Asma, ya itu wasiatnya. Kemudian akhirnya di sore hari Abu Zal Al-Ghifari menyatakan, wahai jamaah sekalian, silahkan pulang ke rumahnya dulu karena Fatimah Zahra belum dimakamkan sore ini. Akhirnya pada pulangan semua di malam hari, maka dilakukanlah pemakaman dengan hanya disolati 2 orang, yaitu Ali bin Abi Thalib suaminya dengan Abdullah bin Abbas. Baru dimakamkan, satu riwayat menyatakan di Ma'la atau di Madinah, di Baqi. Kemudian juga ada yang menyatakan di Masjidil Haram. Itulah wanita suci, wanita yang sangat diagung-agungkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita yang didapat oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kemudian melahirkan anak-anak yang suci yaitu Al Hasan wal Husain, dan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa inilah ahli baiti, inilah keluargaku. Yaitu siapa? Rasulullah, Fatimah Zahra, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Al Hasan wal Husain. 5 ini adalah utrati ahla baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan siapa yang mencintai Fatimah Zahra maka itu akan aku cintai, kata Nabi. Siapa yang membenci Fatimah Zahra maka aku pun tidak ridho kepada orang tersebut, termasuk kepada anak cucu daripada Fatimah Zahra. Siapa yang tidak senang, tidak suka kepada mereka, maka Fatimah Zahra tidak ridho, dan kalau Fatimah tidak ridho berarti Nabi Muhammad SAW pun tidak ridho. Oleh sebab itu kepada kita semua bahwa ini tahsisan, kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada keluarga dekat Nabi Muhammad SAW. Innama yuridullahu, apa ayatnya itu? Ya. Apa? Ya, itu ayatnya tentang ahli baitin Nabi. Yang biasa dibaca kalau Yasin kita itu ada apa deh? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu yang dibaca. Itu diaku cuma 5 orang. Istri-istri Nabi itu banyak. Ada Asma, ya, ada Khadijah, ada Aisyah, ada siapa-siapa banyak. Keluarga Nabi, sepupu Nabi banyak. Itu keluarga Nabi, tapi yang termasuk ahli baitin Nabi yang betul-betul ahlu kisah hanya 5 orang. Dan kemudian turun kepada keturunannya, itu disebut dzurriyatun Nabi, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencintai mereka, maka Fatimah akan juga mencintainya dan melindunginya, dan itu berarti Nabi akan memberikan syafaat kepada mereka. Maka insya Allah kita di dalam membaca Sintul Durar yang bikin adalah Sin Ali bin Muhammad Ali Al-Husain Al-Habsyi ini, itu insya Allah adalah zuriatun Nabi. Insya Allah itu menjadi wasilah kita, menjadi jembatan kita untuk bisa bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah. Kembali ke laptop. Ya, udah 9:30. Nah, ya. Sujud syukur. Nah, jadi kalau misalnya fa'an Abi Bakar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam,
Dari Abi Bakar, Nabi Bakar SAW radhiyallahu anhu menyatakan, annan nabiyya kana iza atahu, apabila datang kepada Nabi sebuah kenikmatan, ada urusan kenikmatan, satu hal yang baik, maka dia melakukan harwah sajidan syukran lillahi ta'ala. Mereka sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau orang senang, sebagian dari apa yang kita miliki, kita bersyukur, tetapi juga sesuai dengan ketentuan Allah. Ada orang bersyukur, ada yang sujud, tapi mungkin apa yang didapat malah digunakan ke yang lain. Dapat banyak uang, alhamdulillah. Wah, luar biasa ini. Secara tiba-tiba banyak uang nih, sujud syukur, tapi uangnya dipakai kemana? Main rumus. Berarti tidak sesuai dengan ketetapan Allah. Hasil panen orang ini ada dikisahkan tuh seorang anak murid namanya Ali. Ali ini ada punya kebun singkong, bertanam singkong dia. Alhamdulillah lagi panen, tabut, syukur, senang dia, bersyukur. Maka dia mengambil sebagian singkongnya itu diantar ke rumahnya Pak Kiai. Rumah ke Pak Kiai. Oh, diantar ke rumah Pak Kiai. Itu singkong. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Alhamdulillah kami sedang habis panen singkong nih. Ada beberapa nih. Saya hadiahkan untuk Pak Kiai. Terima kasih Ali, engkau telah menghadiahkan Pak Kiai. Akhirnya dibawa masuk ke dapur. Tidak lama kemudian, begitu Ali ini mau pulang, ujar saya Pak Kiai kepada bininya, apalah kira-kira kita bisa kasihkan sama si Ali ini? Ya. Tidak ada itu. Coba dicari. Oh, ada kemarin yang datang bawa kambing 1 ekor. Kasihkan aja sama Ali. Singkong, dah bawa hadiah singkong, tahu-taunya dikasihkan 1 ekor kambing. Nah, kasihkan aja si Ali ini. Ali bawa kambing, luar biasa bawa kambing. Terus sampai di tengah jalan ketemu Soleh. Soleh bertanya, ya Ali dari mana? Dari rumahnya Pak Kiai. Itu kambing dari mana? Hadiah dari Pak Kiai. Kok bisa? Ya bisalah. Ya. Emangnya kenapa? Saya habis panen bersyukur. Jadi sebagian dari hasil panen ini saya kasihkan Pak Kiai. Sesuai dengan ketentuan Allah, diberikan kepada yang baik-baik, dikasihkan. Akhirnya begitu pulang, malah dikasih kambing. Si Soleh tidak mau kalah. Beli duren dia, bukan hasil panen, duren dibeli 3 biji, ya 3 buah, ya kalau biji 1 biji, 3 buah dibeli. Akhirnya, saya juga antar ke Pak Kiai, ini duren. Niatnya dalam hatinya itu ini duren, mungkin hadiahnya bisa sapi. Pikirannya. Akhirnya sudah datang ke Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak Soleh. Ada apa nih? Ini ada hadiah Pak Kiai. Apa itu? Duren 3 buah. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, akhirnya Pak Kiai, saya mau pulang sudah. Lalu ujar Soleh, saya mau bulik udah. Ya. Bilang Pak Kiai kepada istrinya, apa yang kita bisa berikan ini? Habis sudah nih. Ada tadi tuh, nah si Ali bawa singkong tadi, diambil singkong dikasihkan ke Soleh. Ini Soleh oleh-oleh untuk bawa. Itu artinya apa? Bahwa beda penempatan rasa syukurnya. Kalau syukurnya itu benar, pemanfaatannya itu benar, maka insya Allah berkah. Nah, sehingga diperlukan bahwa setiap kenikmatan yang kita dapatkan, maka sebaiknya kita bersyukur, dan disanjurkan adalah sujud. Syukur. Ya.
Udah 9:30. Mudah-mudahan insya Allah nanti kita lanjut ya terkait dengan hukum dan sebagainya untuk pada pertemuan yang akan datang. Nah,